Shalom, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Gilberto Ronaldi Saragi dari Prodi Ilmu Kegiatan Sosial Fakultas Fisip NIM 2109020066. Kali ini saya akan membahas mengenai penciptaan manusia. Yang pertama yaitu menurut Alkitab dalam Kesaksian Iman. Kisah penciptaan manusia terdapat di dalam Kejadian 1 sampai dengan 3 sebagai kesaksian iman. Kesaksian iman dengan menggunakan metode masa penulisan dan kesaksian iman yang berasal dari berbagai masa namun bersifat universal. Dahulu yang fokus pada penciptaan manusia. Kesaksian iman, penciptaan manusia dalam kesaksian iman bukan merupakan program atau laporan ilmiah berdasarkan ilmu-ilmu modern yang terdapat pada masa sekarang seperti biologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan membahas mengenai penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kita sebagai manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia karena kita dibekali dengan akal pikiran dan juga hati, berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kita diciptakan pada hari yang ke-6. Demikian. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial di mana dalam menjalankan kehidupan, setiap manusia yang ada di bumi tidak mungkin dapat hidup sebatang kara tanpa memerlukan bantuan orang lain. Tuhan menciptakan manusia pada awalnya yaitu Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Tujuan Tuhan dalam menciptakan manusia adalah agar dapat berpasangan dan beranak cucu. Oleh sebab itu, manusia disarankan atau diwajibkan untuk hidup berpasang-pasangan agar dapat saling menolong, saling melengkapi, dan juga beranak cucu untuk dapat tetap menjaga dan melestarikan bumi ini sesuai dengan mandat yang diberikan Tuhan di ayat Alkitab yaitu Kejadian 1 ayat 28. Selanjutnya yaitu konsep manusia menurut non-Alkitab. Pengajaran tentang hakikat manusia dapat juga ditemukan di luar Alkitab. Kadangkala konsep tentang manusia di non-Alkitab memiliki kesamaan dengan yang ada di Alkitab dan juga seringkali memiliki perbedaan atau saling berlawanan dengan yang ada di Alkitab. Yang pertama yaitu manusia tidak jelas eksistensinya sebagai ciptaan. Dalam beberapa agama dan kepercayaan, eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan tidak jelas, sehingga garis pemisah antara manusia sebagai ciptaan dan juga Tuhan sebagai penciptanya tidak jelas. Manusia juga tidak mengenali dirinya sebagai ciptaan yang bertanggung jawab kepada pencipta. Manusia juga tidak memahami kewajiban untuk mengikuti norma-norma penciptanya. Yang selanjutnya yaitu manusia ciptaan yang bertanggung jawab terhadap hukum. Dalam segala aspek kehidupan manusia terdapat hukum sebab akibat. Sebagai contoh, dalam agama Yunani, penciptaan dan pertanggungjawaban manusia pada pencipta. Aturan dalam penciptaan, Taurat, dan aturan-aturan lainnya diberikan sebagai norma yang harus ditaati dalam kehidupan di dunia ini amat jelas. Yang tidak menaatinya akan mendapat berkat, tetapi yang melanggarnya akan mendapat malapetaka. Menurut agama Islam juga, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu berposisi sebagai hamba atau alat Allah, bukan anak dan sekutu Allah. Oleh karena itu, dalam agama tersebut amat ditonjolkan hukum dan tanggung jawab manusia berdasarkan kedaulatannya, dikenali oleh rukun 5, yaitu syahadat atau mengakui bahwa tiada Tuhan selain dari Allah dan Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu sembahyang, sholat 5 waktu. Yang selanjutnya yaitu berzakat, naik haji ke
dalam dunia modern dapat kita temukan beberapa pandangan yang dengan tegas menolak bahwa manusia itu merupakan ciptaan alam. Sebagai contoh yaitu pandangan komunisme tentang manusia yang didasarkan kepada paham materialisme dialektis oleh dari Marx. Manusia juga disebut sebagai binatang menyusui yang cerdas yang hanya mengembangkan makanan. Dan manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomis yang menjadikan kerja dan produksi kerja sebagai hakikat manusia itu sendiri. Selain itu, tujuan manusia adalah mewujudkan masyarakat yang berkelimpahan secara duniawi tanpa adanya kelas yang berbeda. Demikian penjelasan saya. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.